Saya mohon maaf dulu teman-teman sebelumnya karena video saya kepotong sekitar beberapa menit, tapi itu cuma di bagian penambahan objek aja. Nanti di bagian sini akan saya jelaskan juga untuk memenuhi kebutuhan videonya. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan ini final part kita, final game kita ya teman-teman ya, untuk pembuatan 3D game ballnya. Di sini juga tutorial ini juga kita mempelajari sebuah objek yang akan dikumpulkan. Objek yang bisa kita kumpulkan itu pick up, tapi saya buatnya item. Nanti kalian bisa cek di video selanjutnya. Terus kita akan membuat script untuk si item tersebut berputar. Kita akan membuat pick up juga menjadi prefabs ya, template objek yang bisa dipakai berulang kali, serta mendapatkan prefab pick up secara otomatis di area permainan gitu. Nah, ini teman-teman saya share lewat sini saja. Jadi nanti teman-teman bisa membuat satu objek cube ya, diberi nama pickup. Nah, nanti setelah buat itu kalian reset posisinya. Setelah reset posisinya kalian tekan F untuk dia on frame. Terus kalian bisa drag ke dalam game object dan bisa kalian berikan material kayak gitu. Nah, selanjutnya dia akan berubah kuning ketika kalian udah implement materialnya. Selanjutnya kalian tambahkan script rotator, tapi aku buatnya script berputar ya. Nanti kalian bisa cek, itu sudah ada juga di file codingan. Nanti di Google Docs kalian bisa akses juga ke sana. Setelah itu kalian masukin si pick up atau item itu ke dalam folder prefabs agar menjadi prefabs item. Tampilannya kayak gini. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat banyak collectibles atau pick up atau item di dalam game engine kita gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian akan mengecek kembali script player controller kalian. Ini di bagian scene ini nggak terlalu banyak perubahan syukurnya. Jadi yang banyak perubahan di scene selanjutnya atau video-video selanjutnya, di video setelah ini kayak gitu ya. Nanti tinggal teman-teman lanjutkan saja. Kalau misalnya teman-teman ada salah, ada yang kurang, nanti bisa tanyakan ke saya ya. Nah, ini ada detecting collision with collectibles. Kalian bisa ini ya, apply the prefabs-nya, tambahkan pick up tag, tapi saya tadi item tag ke trigger jangan lupa. Terus rigid body-nya ditambahkan juga. Terus kita ada function untuk menambahkan skor ya teman-teman ya, nanti bisa kalian coba juga. Terus ada store of value collect pick up, jadi ada perhitungan untuk menyimpan skor gitu. Ini fungsinya sudah saya jelaskan tadi juga, tinggal nanti kalian sesuaikan aja teman-teman. Ini ada elemen yang bisa kalian sesuaikan untuk positioningnya. Nah, kita create UI-nya. Ini udah saya share juga, nanti teman-teman bisa kalian lanjutkan. Kalian drag si count tersebut, konteksnya ke dalam player controller. Yes. Nah, ini udah masuk ke adding AI navigation yang tadi di part terakhir kita. Nanti teman-teman bisa cek kembali adding AI navigation ini berfungsi buat apa. Teman-teman juga bisa cek modulnya ya, yang nanti akan saya share untuk teman-teman mempelajarinya. Mungkin ada yang kurang dari si presentasi saya, share screen saya, so teman-teman bisa sesuaikan. Dan ini terakhir, set the win and those condition udah kita buat ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lanjutkan videonya ya untuk cara collectibles-nya.
Jadi bisa kalian nanti sesuaikan ya sama punya kalian gitu ya. Alright ya, I think that's all. Mungkin kita bakal coba tambahkan each. Jangan terlalu tinggi ya teman-teman ya. Kalau kalian terlalu tinggi nanti bolanya nggak bisa ini, nggak bisa kenain collectible kita ya. Kita coba untuk melihat tampilan kita dari atas. Nah, tampilan collectible kita nanti kurang lebih dia bakal kayak gini. Kalau teman-teman ada bingung dan lain sebagainya, teman-teman open voice aja, nanti saya respon ya. Alright, have you finished guys? Coba cek dulu di Google Meet. Ada yang kendala? Ada yang punya kendala teman-teman? Gak usah terlalu banyak ya teman-teman ya, kita buat 10 aja maksimal deh, karena terlalu banyak juga kita nggak punya banyak waktu. Ini juga tinggal berapa, sejam lagi. Ada yang sudah membuat banyak collectible-nya? Kalau yang sudah bisa kasih jempol, kalau yang belum bisa kasih hati, kalau yang bingung bisa kasih emoticon yang lain. Oke, thank you Rizal. Buat teman-teman teman-teman berkreasi dulu untuk taruh collectible-nya atau item atau apapun itu yang sudah teman-teman buat gitu. Kita lanjut nanti di 14:07. Oke teman-teman, saya rasa kita perlu lanjut lagi. Nah, setelah step pembuatan collectibles item, kita akan lanjut untuk membuat detecting collision with collectibles. Jadi kita akan mengambil collectible yang sudah kita buat kayak gitu.
Nah, kita pergi ke item. Item. Kita klik 2 kali boleh. Nih. Kita tambahkan tag. Terus tambahkan tagnya itu adalah item, i-nya gede ya. Kita save. Nah, kita kembali dan kita pilih tagnya adalah item. Nah gitu, secara otomatis dia bakal ke update. Kalian perhatikan di prefabs sebelah kiri hierarki itu, pastikan semua yang ada di sini sudah otomatis item kayak gitu. Kalau dia keluar kenapa mas? Ya berarti kemungkinan prefabsnya berbeda kayak gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Pembuatan spelling di tag itu sangat berpengaruh kecil besarnya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah membuat prefabs dengan nama item yang tagnya adalah ukuran i-nya besar, di dalam codingan kita nanti itu juga kita harus menambahkan atau membuat si tag ini dengan i yang besar. Jadi nggak boleh tuh i kecil kayak gitu. Itu sangat berpengaruh. Fatalnya apa? Risikonya apa ya? Dia nggak bakal running kayak gitu, nggak bakal sesuai. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di bagian codingan yang sudah saya share, sebentar, nanti saya coba ambil dari sebentar ya. Dan di bagian ini, if other game object compare tag, nah ini dia compare tag di bagian sini. Kalian bisa lihat di sini ya, sorry ya, saya share di di bagian komen di Google Meet. Ada function if, kondisi jika other game object atau game object yang lain compare tag pick up. Nah, pick up ini yang nantinya akan kita ganti dengan item yang sudah kita buat, item tag compare-nya ya. Jadi tadi tuh aku buatnya i-nya gede kayak gitu. Nah, Mas, codingannya di mana? Kalian bisa lihat di code yang saya kirim ini. Ini saya pin. Sematkan pesan ini. Ini saya sematkan. Nanti tinggal kalian klik, terus kalian cari di bagian codingan yang kemarin saya share dengan nama class player controller. Di situ saya ada kasih. Kita tambahkan satu void on trigger, terus saya bilang kayak gini aja deh. Ini statement untuk check for the, kalau saya item ya teman-teman ya, itemnya gede, i-nya gede, sorry, tag. Nah, kalau saya ini, jadi saya harus ininya gede, itemnya gede. Jadi kalau dicek secara coding, jadi codingan saya tuh kayak gini. Saya share ke dokumen. Mas Punten, itu share screen-nya masih di Unity Mas. Iya, sorry. Ini saya share di sini aja ya teman-teman ya. Di mana? Di pesan dalam panggilan. Teman-teman bisa lihat. Nanti saya jelaskan di sini aja. Kita belajarin bareng atau enggak, sebentar ya. Saya share karena saya nggak bisa share keseluruhan. Nah ini, kalau sekarang kelihatan belum? Beda ya di Google Doc ya? Iya Mas. Oke. Nah, di dalam Google Doc ini saya ada tambahkan function. Kalau kalian tadi yang awalnya dia tulisnya pick up, itu diganti ya teman-teman ya.
itu diganti dengan item atau sesuai dengan tag yang kalian buat. Nah, ini nanti kalian sesuaikan ya. Function ini sebenarnya dia menjelaskan dengan kondisi jika game saling ketemu. Objek game ketemu dengan tag objek yang kita buat. Nah, ini aja dulu yang kalian mesti paham kayak gitu ya. Saya kembali lagi. Jadi kalian tambahkan di bawah ya teman-teman ya. Tambahkan functionnya di bawah kayak gitu. Untuk count sama count plus 1 itu jangan dulu kayak gitu. Fokus untuk compare itu aja. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada function yang namanya ada satu line ya. Line ini fungsinya untuk apa? In the other game di fungsi ini ketika nantinya objek bertemu akan membuat objek dengan tag item itu akan menjadi false. Dalam artiannya dia bakal diaktif ya. Kalau ini set aktif, ini menjadi deaktif. Artinya dia bakal hilang gitu. Atau hilang gitu ya. Ini fungsi yang ini. Ini kita hero-kan aja dulu teman-teman. Ya. Nih. Jadi yang akan kalian tambahkan adalah tambahkan void on trigger enter. Jadi ketika si collider ke trigger tersentuh atau tergerak, dia akan bersentuhan dengan objek compare tag item. Di objek compare item tersebut akan false. Jadi aktifnya akan false, artinya dia bakal hilang atau dia bakal ke hide kayak gitu. Kita lanjut lagi sebentar. Saya coba share screen. Kita kembali ke application, ke main role lagi. Alright. Nah, sebentar. Kalau kalian ke player, klik player, terus buka player. Itu kan kita udah pernah buat script itu teman-teman, script player controller gitu. Player controller. Nah, ini kita udah pernah buat player controller. Kita buka, open di script player controllernya itu. Sorry, pasti teman-teman gak kelihatan. Ini nanti tinggal kalian ganti aja menjadi item ya. Seperti yang sudah saya share di Google Docs tadi kayak gitu. Kalian jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan pembaharuan dari codingan kalian di khususnya di player controller. Setelah itu, kalian coba untuk sebelum kalian pindah ke setelah kalian Ctrl S, kita bakal coba untuk set the item collider as a triggers. Jadi kita akan nge-trigger collidernya dulu ya. Sebentar ya teman-teman, dia running back end.
Sudah? Kalian klik kembali ke item atau kalian masuk ke folder prefabs, terus ke item kalian, terus kita tambahkan ini udah otomatis biasanya. Box collider itu kita centang is trigger. Nah, triggernya ketambah. Setelah itu coba kita untuk running atau play the game. Coba kita. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ketika saya mendekatkan main player saya ke kotak-kotak yang berputar atau item yang berputar, di bagian hierarki kiri itu tuh ada item yang akhirnya dia kayak redup gitu. Itu yang dimaksudkan dengan item yang sudah ke trigger, item yang sudah ke misalnya udah ketangkep gitulah bahasanya gitulah. Dan dia yang awalnya set aktifnya true, ketika kita bikin function yang tadi set aktifnya false, ketika si main karakter ketemu dengan kotak, dia akan menghilang. Itulah fungsi dari set aktif ke false kayak gitu ya. Dan ini bisa kalian coba ya. Alright. So far kita sudah sampai di sini. Ini sudah lumayan mau ya sekitar 70-an lah, karena kita belum sampai ke mati hidup ya baik. Kita close aja dulu. Ini pasti ada object control yang gak keset. No problem, nanti baru kita lanjutkan. Oke, teman-teman ada kendala? Yang sudah seperti saya bisa kalian berikan komen, emoticon. Ya, thank you Faisal. Thank you Faisal. Thank you Rizal. Oke. So far berarti aman ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalian punya, kalau ada biasanya kayak gini, Mas kok aku pas deketin bolanya ke kotak kok nggak bisa gitu ya. Perhatikan item yang tadi saya bilang, compare tag kalian itu harus sesuai dengan codingan kalian juga. Kalau misalnya kalian ngikutin pick up, ya udah pick upnya tuh P-nya gede atau U-nya gede, itu tuh harus sesuai gitu di codingan kalian juga kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kalian ikutin saya, itu tadi saya buat itemnya I-nya tuh gede di depan kayak gitu ya. Nah, selain itu juga, selain daripada kita pakai, tadi kan kita sempat nyobain, kita ke sini lagi. Di bagian item ini, itemsnya sebenarnya harus tambahin S ya. Kita klik di sini. Kita harus menambahkan ini guys, add a rigid body-nya. Diklik 2 kali. Kita tambahkan rigid body. Klik aja add component. Ketik rigid body yang bukan 2 dimensi atau rigid body doang gitu. Dia akan fungsinya buat apa? Untuk mengoptimization perhitungan fisika. Kita akan disable di situ. Nah, di bagian
rigid body-nya itu kita unchecklist ya. Jadi kita nggak checklist si use gravity-nya, atau kita disable gitu. Disable ini, dan kita boleh memilih is kinematic atau kinematik lah gitu, kinematiknya gitu guys. Sampai sini kalian sudah bisa untuk saving project kalian. Jangan lupa sih, setiap kali ada action sih sebenarnya di save sih gitu. Kembali, dan kalian bisa lihat di hierarki di bagian kanan bawah, di bagian inspektor pastikan use gravity-nya itu sudah kita disable dan is kinematiknya kita sudah enable. Kita Ctrl S. Kenapa pentingnya kita sering Ctrl S? Karena biar nanti kalau misalnya kita, yang pertama adalah meminimalisir kalau misalnya kita udah kerjain semuanya baru kita Ctrl S, biar dia prosesnya running backend-nya nggak lama. Yang kedua adalah biar kita kalau misalnya ada error kita bisa untuk kembali ke semula gitu, kembali ke tempat yang semula yang belum ada errornya. Alright, kita sudah membuat itu. Selanjutnya kita akan menambahkan objek. Objek apakah itu? Objek score. Kita akan displaying score and text. So in this tutorial you will reverse the player controller script to store the value collected, pick up or item game objects, and create the configure UI-nya kayak gitu. Nah, nanti saya akan kasih tahu kita punya codingan di bagian sini. Sebentar. Kita kembali lagi ke kalau nggak salah di bagian codingan ini ada. Kita share dulu, presentasikan di code gamenya. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu ada di bagian sini. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Kita open deklarasikan dulu, yaitu ini, deklarasi variabel score. Nah, ini nih. Kita kasih nama score itu dengan variabel namanya count dengan tipe data int ya, yang hanya bersifat private. Jadi cuman di situ aja gitu. Setelah melakukan deklarasi sebuah variabel baru, kita akan melakukan inisialisasi the count variabelnya sendiri gitu. Nah, melakukan inisialisasinya tuh di mana gitu. Inisialisasinya pasti, yang namanya inisialisasi pasti start ya, inisiatif yang pertama ya. Nah, inisialisasi code untuk count score itu ada di sini. Ya. Jadi after this kalian bisa coba lihat di bagian kita akan increment atau penambahan jumlah dari score point tersebut dengan function ini. Ini bisa kita tambahkan, kita akan comment the count variable. Oke. Ketika di trigger nanti skor bakal ketambah 1 kayak gitu. Selanjutnya, jadi ini jangan dulu, nanti kita bakal tambahkan lagi. Selanjutnya kita ke sini lagi, ke editor. Kita ke editor. Share. Alright, kita ke editor dulu. Di bagian editor, kita klik kanan bagian hierarkinya. Klik kanan di bagian hierarki dan kita tambahkan sebuah UI user interface-nya. Atau kita klik kanan terus tambahkan UI text Mesh Pro. Kayak
kita tambahkan UI, terus text mesh pro. Kemungkinan kalau misalnya ada yang belum, nanti dia bakal harus menginstal dulu. Tapi kalau misalnya yang sudah, itu nanti tinggal kalian sesuaikan. Terus beri nama objek tersebut dengan nama context. Yes. Alright. Untuk bisa melihatnya, kalian bisa klik 2D sini, ya, tampilan 2 dimensinya. Atau kalian bisa ke game, nanti bisa kelihatan skornya di bawah sini, ada tulisan tujuan. Ini klik di bagian konteksnya dan kita ganti nama atau kita delete new text ini dengan nama misal score gitu. Kita tambahkan skor aja. Score. Right. Nah. Udah. Lalu bagaimana untuk kita mengeditnya biar dia berada di posisi kiri atas dan lain sebagainya? Pastinya kita klik dulu ini dua dimensi, view dalam tampilan 2 dimensi. Kita scroll mundur ke belakang, terus kita tarik ke atas. Ini bisa kalian drag and drop aja. Terus bisa kalian sesuaikan untuk fontnya. Ya, fontnya itu bisa kalian sesuaikan juga ya teman-teman ya. Kalau mungkin saya ini kegedean mungkin ya, jadi saya mungkin kasih 30. Ya, bisa kalian preview di bagian game kayak gitu. Mungkin kegedean lagi saya kasih 25 kayak gitu. Alright, aku rasa enough. Sorry. Jadi dia nggak terlalu ke atas juga. Ya, dan nggak terlalu ke juga. Yes, gitu. Sudah. Setelah itu, setelah kalian sudah anchor sama presetnya udah kalian sesuaikan, kita akan menambahkan set count di dalam ini. Tadi kalian kalau perhatikan di bagian ini tadi ya, di bagian codingannya, teman-teman perhatikan codingannya. Itu kan udah kita tambahkan satu set countnya ini ya. Kita tambahkan memang di dalam function on trigger enter. Ini kita tambahkan di sini ya. Untuk memberikan untuk kita update UI score-nya kayak gitu. Fungsinya di sini. Ya, set context. Terus kalian juga yang belum nggak ada ininya using TM Pro-nya itu kalian harus deklarasikan lagi ya, gunain TM Pro di sini. Dan kalian harus menambahkan juga ya TM Pro library-nya untuk kalian deklarasikan sama public. Kita buat kelas public. Nah ini nih. Udah text sorry. Public ini dia. Public text mesh pro gue ini. Nah ini kalian bisa tambahkan ini variabel baru. Kalau yang sudah juga tinggal kita lanjutkan kayak gitu ya. Selanjutnya oh ya, tadi kalian kalau perhatikan di sini juga ada ya teman-teman ya, function juga tambahan di bagian set count to text kalau nggak salah ada. Nah iya benar, set count text
ya. Kalau kalian lihat di sini set context, ini masih share screen saya masih sini. Ini ada penambahan juga. Tadi kalian misal oh ini jangan dulu dipikirkan ya yang untuk condition if ya. Saya cuma ini aja dulu. Ini kalian perhatikan. Jadi ada konteks dot text. Ini kalian bisa sesuaikan ya sama kalian punya itu ya. Dia akan menghitung dan ngegenerate ke string kayak gitu. Ya, awalnya itu string kayak gitu. Setelah itu kita sudah tambahkan set count-nya tadi di bawah di bagian on trigger-nya tadi. Dan kita drag si sebentar, kita pindah lagi ke sini. Kita pindah ke editor dulu. Nah, di bagian player kalau kalian lihat klik player, nanti bagian inspektornya sebelah kanan bawah itu tuh ada objek public object yang sudah kita tambahkan. Apakah itu? Ya, yaitu context. Ya, sini ya, context. Jadi kita drag context ini ke dalam objek sini gitu. Ya. Setelah itu, setelah kita tambahkan di situ, terus coba untuk kita play the game. Kan 0, kita tambah 1 nggak? Yes, benar ya. 2 dia bakal to stick, jadi bakal menambahkan ke string. Ini tampilkan ya. Alright, sesuai sama punya kita 10. Oke, ada yang punya kendala? Ada yang sudah sama seperti saya? Sudah, ada yang komen nggak? Oh, nggak ada. Mas, itu Ya. konteksnya ada tagnya tah? Iya. Oh sorry gimana? Konteksnya ada tag? Ada tag counts-nya nggak? Soalnya nggak kedetek di saya kalau kena tuh. Bisa perhatikan di sini ya. Bentar. Itu nggak, jadi dia nggak ketambah gitu ya? Iya betul Mas. Oh, sebentar. Iya, tadi di bagian sini kan kita ada bentar. Di bagian sini kan kita ada ini ya, tambahkan coding. Codingnya tuh yang ini. Ini. Jadi void set context. Ini udah dibuat belum? Sesuai belum? Si apa stringnya juga nih sesuai nggak? Ini bisa dicek ya Mas ya. Tambahkan ini dulu. Itu count itu ditulis di mana Mas? Di tag atau apa? Count ini sesuaikan aja sama kamu punya. Oh ya, sebentar. Oh, oke. Oh iya, sorry. Aku kayaknya ketambah karena aku kelewat itu deh. Bentar ya. Oke, berarti kalian ada kendala situ ya. Ini ada yang kelewat. Sebentar ya teman-teman ya. Kalau saya sini nggak ada tambahkan tag count ya di apa di objek hierarki saya. Sebentar, coba kita lihat.
di sini. Iya, nggak ada, saya nggak buat konteks ya. Jadi maksudnya coba di bagian konteksnya aja itu sesuaikan nama hierarkinya, terus di bagian player itu konteksnya itu di drag. Bentar. Udah di drag belum konteks ke dalam player controller? Udah. Ya udah. Udah. Tapi masih belum bisa ya? Belum, masih saya coba ini. Oke. Coba di drag dulu ke dalam konteks. Jadi apa aja codingan yang perlu ditambahkan? Nanti saya coba, sebentar saya share kembali. Kalau yang pertama yang harus kalian tambahkan itu kalian deklarasikan dulu. Ini udah dideklarasikan belum? Variabel count-nya, score. Sudah ya. Terus kita lanjut dengan deklarasikan untuk inisialisasi code untuk count score-nya. Ini juga perlu ditambahkan. Sama di void start kita tambahkan set konteksnya juga di sini. Di bagian sini. Dan juga kita tambahkan, setelah kita deklarasikan sini, ya kita inisialisasi di sini, kita deklarasikan fungsi dari set count-nya itu di sini. Kita buat void baru untuk set context. Ya, tadi set context juga. Fungsinya untuk apa? Membuat konteks dari teks yang kita buat count ini menjadi string. Ini gak usah dulu dihiraukan aja dulu ini. Terus di bagian sebentar. Di bagian ini, di bagian trigger kita deklarasikan lagi si set konteksnya di sini. Kita deklarasikan lagi, kita tambah di dalam void on trigger enter kayak gitu. Oh ya mas, betul. Belum dimasukin ke on trigger. Oh ya, oke. Sip. Udah bisa berarti ya? Sudah. Oke, bisa kita lanjut ya. Siap, makasih. Siap, sami-sami. Kita lanjut ya teman-teman ya, karena waktu kita juga udah mulai terbatas guys. Kita lanjut ke window. Kita balik lagi ke editor. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena kemarin sudah saya share codingannya, kita akan create a game and message. Jadi kita akan membuat message ketika nantinya si player atau bola kita menyentuh keseluruhan objek atau item yang kita buat sebagai collectiblesnya, itu akan memunculkan satu buah pesan. Event itu adalah you winner, kamu berhasil, dan another word yang kalian pengen sampaikan lah kayak gitu. Lalu bagaimana cara membuatnya? Seperti yang tadi di bagian Unity kita, ini kok tiba-tiba kayak gini ya. Bentar ya. Tambahkan lagi UI, klik kanan di bagian hierarki UI text mesh pro juga. Kalian bisa buat nama mungkin WinText gitu ya, atau nama ininya WinText. Kita bareng-bareng UI text mesh pro, kita kasih nama WinText. Yes, ini WinText. Setelah udah WinText, terus di sini kita ganti. Kita mau ganti apa? Kamu menang gitu. Kamu menang. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Misal kalian pengen buat dia bold, terus dia sedikit miring gitu, italic maksudnya, dan juga kalian bisa membuat ini menjadi ukurannya bisa 40 agar gede gitu ya. Dan kalian bisa memposisikan ya di alignmentnya di center. Terus bisa kalian sesuaikan juga yang kayak gini. Font size-nya bisa kalian sesuaikan ya. Mau kalian 32, mau kalian berapa gitu, terserah dari kalian aja.
Terus kita akan rect transformnya. Kalian bisa untuk posisi itu kalian bisa sesuaikan aja lah ya teman-teman. Istilahnya nanti di bagian mau lihat previewnya bisa kalian klik game ya, display game, jangan di scene. Kalau di scene nanti kita kembali lagi ke 2D-nya, bisa kita ke klik 3D-nya kayak gitu ya. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk mendeklarasikan game object WinText object. Nah, ini yang tadi sudah kita buat juga. Nanti saya coba share kembali di bagian coding, di coding kita. Kalau kalian lihat di bagian coding kita itu ada di public game object. Alright, ini yang namanya public game object. Artinya bisa diakses secara public ya, secara dari luar ya. Nih, text win gitu ya. Ini untuk apa? Nanti input game object ke dalam sini. Game object text win ke sini. Setelah kita buat ini, perlukah saya copy lagi teman-teman? Semuanya udah sorry, saya kembali coba buat memastikan aja sih. Semua udah bisa akses link ini belum? Code game 3D Ball. Kalau sudah, kalian bisa jempol. Kalau belum, kasih love. Biar saya tahu ini udah kesebar apa belum. Sudah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kendala ya, karena codingannya udah saya share gitu. Kita kembali lagi ke codingannya. Thank you teman-teman yang udah reaction. Nah, kalian bisa tambahkan public game object, WinText object. Tambahkan juga di bagian start ya, ini kita mendeklarasikan atau kita membuat inisialisasi game WinText object tersebut. Kita buat set aktifnya false, artinya dia bakal mati dulu, dia bakal hide dulu, dia bakal hilang dulu kayak gitu ya. Ini jangan lupa ya di bagian void start. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah itu kita akan mendisplaykan. Nah, kita akan menampilkan WinText object tersebut di mana? Di kondisi. Jadi kita akan buat satu kondisi di sini ya. Kondisi jika count terhitung lebih daripada sama dengan 10, win object game object yang kita buat set aktifnya akan true. Artinya objek tersebut akan true atau hidup ketika kita sudah lebih daripada 10 collectibles kita kayak gitu. Yang ini seperti biasa, ini kita hiraukan aja dulu. Kita hiraukan aja. Fokus di bagian sini aja ya. Fokus di bagian menambahkan condition if di dalam start context ya. Kita tambahkan if count lebih daripada sama dengan 10, WinText object set active true kayak gitu. Important ya teman-teman ya. Importantnya apa? Importantnya tuh pastikan di sini tuh 10. Artinya gini. Tadi kan saya minta teman-teman untuk memperbanyak collectibles kalian. Saya nggak tahu kalian ada berapa collectibles, tapi saya tadi sarankan 10 aja gitu. Kalau kalian 15, ya kalau misalnya kalian ikut coding 10, artinya apa? WinText object ini nggak bakal muncul. WinText object ini akan muncul ketika dia udah collect 10, sedangkan masih ada 5 sisanya kayak gitu. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Ini harus diperhatikan. Aku tambahkan aja di sini dengan aku buat important, make sure to change the number aja ya. The number 10. Alright, important. Sorry, ini ada typo, kurang T. Alright, kita back lagi sebentar. Yes, kita back lagi ke editornya. Kita back to editor teman-teman. Wait. Yes, kita back to editor. Kalau masih ada error, kita ke konsol terus kita clear aja dulu sebentar.
loading ya, sebentar ya teman-teman ya, di running. Alright, ini kita clear aja dulu. Nah, kita ke player, inspector player sebelah kanan itu kan kita tadi udah buat WinText object. WinText object ini dari WinText itu kita drag ke WinText object itu, gitu. Dan coba kita untuk running. Kalau dia ini berarti kita coba set ke false dulu atau disable. Tapi kayaknya kita udah coding jadi dia ada static ya. Alright, dia hilang dulu kan? Kamu menang tadi hilang. Terus kita coba collect semuanya. Nanti count-nya bisa kalian ganti, count atau score gitu. Nanti sebenarnya itu tadi teksnya sih bisa kalian sesuaikan. Nah, kamu menang. Kalian sudah sampai di tahap ending of the game message. WinText score ini bisa kalian, ini nanti kalian edit di bagian kalian punya script. Di bagian count-nya kalian ganti dengan score. Dan kita kalian save. Oke. Ada yang punya kendala kah atau something problem atau apa gitu? Bisa open voice lagi teman-teman kalau ada yang kurang kelewat. Alright, sekarang karena udah assignment field udah semua sesuai, berarti kita udah nggak ada error kayak gitu karena kita sudah menambahkan, tapi nanti tinggal kita penyesuaian lagi. Oke, saya coba cek dulu ke Google Meet. Teman-teman, kalau sudah seperti saya, kalian bisa memberikan jempol, dan kalau misalnya kalian masih on progress, bisa kalian berikan hati. Ya, kita tunggu dulu ya teman-teman ya, masih on progress ya. Kita lanjut di 1452 sembari teman-teman coba cross check codingan kalian kayak gitu. Teman-teman, kalau kalian tadi perhatikan codingan saya itu ada saya kasih komentar kayak kasih slash gitu kan. Itu teman-teman bebas kalian mau komentar kayak gimana. Tujuannya apa sebenarnya biar teman-teman juga paham apa yang kalian codingan gitu, apa yang kalian buat kayak gitu ya. Line ini fungsinya buat apa, ini kenapa harus ada ini kayak gitu. Itu bisa kalian sederhanakan dengan bahasa kalian kayak gitu. Sebenarnya bahasa kita juga sih, cuman maksudnya biar lebih paham mudah kalian aja kayak gitu. Waktu kita tinggal 10 menit lagi guys. Oke, kita akan lanjut. Oke, boleh ada yang ditanyakan? Mas, Ya, ini penasaran aja sih. Iya. Ini kan kita mau validasinya kan masih manual ya, yang 10 gitu. validasi apa sorry? Mau validasi yang apakah ini udah memenuhi untuk menang atau belum tuh? Iya, Nah, kalau ini kan kita nge-get-nya berdasarkan tag ya. iya. Bisa nggak kalau kita ngambil length dari tagnya aja tuh, jadi nggak usah nulis manual lagi tuh, kalau misalnya nambah Kalau misalnya nambah apa? poinnya, nambah apa namanya, buletannya tuh lupa.
Jadi maksud kamu nggak perlu tag yang mananya nggak perlu tag si item collectible-nya? Itu kan kita nambahinnya manual tuh di codingannya, kayak Iya. count lebih dari sama dengan 10. Iya. Nah bisa nggak kalau 10-nya kita ngambil dari objek-objek, jumlah objek tag yang ada tagnya item tuh, bisa nggak kira-kira? Oh iya, bisa juga sebenarnya, bisa juga ya. Tapi ini cuman saya sederhanakan saja sih sebenarnya. Oh, Ini sebenarnya lebih menyederhanakan aja gitu. Kalian bisa ambil juga, tapi nanti tuh justru itu lebih ribet deh kayaknya deh. Karena nanti kamu tuh collect kan di sini kan kalau item parentsnya saya tuh kan ada item 1, item 2, item 3, item 4 sampai seterusnya kan. Nah, itu nanti kalau misalnya kamu nggak pakai kayak saya, nanti kamu bisa panjang tuh. Jadi item yang dikolek item 1, item yang dikolek item 2, nanti codingannya bakal lebih panjang lagi sih. Jadi saya coba mempersimpel aja. Bisa juga kayak gitu. udah aman gitu ya. Oke. Ya sebenarnya tuh fungsi dari si item terus kita bawa dia ke prefabs, jadi dia jadi satu compact gitu. Jadi kita bisa mudah aja untuk mengambil gitu. Jadi berapapun banyaknya dengan tag yang sudah kita buat itu mempermudah kita untuk nge-trigger kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau coba tanpa nge-tag juga gak apa-apa. Tapi kalian tanpa dengan cara tadi kayak if kondisinya countnya lebih 1 itu juga nggak apa-apa, atau lebih 10 juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tagnya kalian tuh harus masing-masing berbeda gitu. Misal kalian mau ambil dari, misal kita bukan cuman kotak ya, misal koin, batu gitu kan, koin, batu atau enggak kayu gitu, itu kan udah beda item tuh. Nah itu nanti kita bisa collect juga per itemnya juga kayak gitu. Karena ini kita cuman satu, kita coba untuk belajar basicnya, mungkin teman-teman paham bagaimana kita nge-collect. Nah nanti teman-teman bisa lebih explore lagi kayak gitu. Bisa kok, bisa. Oke, teman-teman masih ada kendala yang lain sebelum kita lanjutkan? Nggak tahu ini masih bisa kita lanjutkan nggak ya? Oh, ini kayaknya dia lumayan panjang sih sebenarnya. Coba kita selesaikan aja ya teman-teman ya, sampai kita buat AI navigation untuk si enemy. Kita bahkan tambahkan satu enemy lagi. Sebentar ya teman-teman, ini rada kompleks karena kita bakal nge-back navigasi masnya. Baik, kita kembali lagi ke editor. Kita klik dulu ke editor. Kita tambahkan satu buah objek yang kita kasih nama enemy ya. Klik kanan, game object, terus enemy gitu. Kalian bebas enemy-nya mau berbentuk apa, tapi mau cube biar dia berbeda gitu, sama gitu, biar berbeda dari ini, maksudnya dari si ballnya. Nah udah, kita klik dulu create empty nya game objeknya ini. Untuk hierarki kita kasih nama enemy. Terus di dalam enemy ini kita tambahkan satu buah 3D object. Apa kita pakai? Udah cube aja ya. Gitu. Terus cube-nya kita ganti dengan nama enemy. Enemy body. Ya. Terus di bagian scene kita coba ini dulu. Terus kita ke enemy-nya, fokus.
kita reset position, kita ini lagi, yes dia ada di sini. Alright, scale, sesuaikan scale ya teman-teman ya. Kalian bisa contohkan saya 0, di bagian ya nggak apa sih kalau kalian bikin ini enemy-nya aja. Scale-nya 0,00 ini 0,5 kita bikin 1, ini 0,5 gini. Bentar. Oke. Selanjutnya sorry guys, reset dulu, kita main ke lagi position, lebih tepatnya position guys. Position hierarchy enemy body. Terus kita coba untuk dia itu 0,5, untuk scale-nya 0,5, sini 0,5, terus sini juga 0,5. Nice. Terus posisinya kita naikin jadi 0,5. Itu sama lah. Kalau dia terlalu tinggi bisa kita turun dikit. Sesuaikan aja sih. Kayaknya ada salah dulu. Yes, gitu. Terus kalian buat materialnya ke project. Terus buat satu materialnya bisa bebas. Materialnya kita buatin. Kalau saya udah ada materialnya, tinggal saya tambahkan di enemy body-nya, di base map-nya. Kalian kasih warna apa aja bebas ya. Setelah itu coba kalian perhatikan baik-baik teman-teman. Ini dia rada aku takut teman-teman malah justru enggak ini. Kita di bagian ground. Nah, di bagian ground ini klik hierarchy ground. Nih, hierarchy ground. Terus kita ke inspector window, terus kita add component. Kita add komponen yang diberi nama dengan komponen yang memiliki nama nav mesh surface. Nih. Nah, di bagian nav surface ini kita harus konfigurasi dulu. Oke, kita harus konfigurasi open collect check advance. Kita harus konfigurasi di bagian collect object kalian ganti dengan current object hierarchy. Setelah itu kalian lakukan klik atau select button back. Nah, nanti dia akan memproses backing proses progress kalian. Nah, nanti tampilannya dia ada biru gitu ya. Perhatikan teman-teman, di bagian ground collect object itu ganti ke current object hierarchy. Sudah. Di bagian enemy
kita tambahkan yang namanya nav mesh agent. Nah ini nih, nav mesh agent. Hierarki untuk enemy, nav mesh agent. Kita set speednya itu menjadi 2,5. Nah, saya coba cek scriptnya ada nggak ya, script saya. Oke, ini ada enemy move on, nanti mau movement. Saya coba copy nanti ke teman-teman dulu biar kita cepat aja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Sebentar. Saya tambahkan di bagian bawah, paling bawah ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini situ ada sebentar ya guys ya. Di bagian codingan ini saya coba tambahkan public class. Ini codingnya secara keseluruhan untuk enemy script ya. Itu kalian udah bisa lihat di bagian enemy script ya. Itu kita tambahkan sebuah statement di Unity Engine, tambahkan reference untuk navigasi mesh agent. Sebentar, kalau kalian lihat, sebentar saya share. Yes, kalian lihat teman-teman. Nah, ini ada tambah using Unity Engine UI. Nah, di bagian startnya itu, kita bakal melakukan penambahan public transform player sama private dari navigasi mesh agentnya. Di bagian start nanti kita akan deklarasikan untuk get komponen si navigasi mesh agent yang tadi sudah kita buat. Nah, di bagian update, nanti update ini jikalau player ini tidak sama dengan 0, itu nanti nav mesh agentnya ini dia akan dengan set destination berada pada posisi player. Agar teman-teman lebih paham, copy aja dulu ininya, nanti kita bahas di editor. Kita kembali lagi ke editor. Setelah kalian copy, teman-teman, di bagian enemy itu kan tinggal kalian klik enemy dulu, drag si file script enemy movement, drag si file enemy movement. Sebentar, ini loading. Di bagian hierarki enemy itu kalian drag enemy movement yang sudah tadi kalian buat. Selanjutnya kita drag player ke dalam enemy move on-nya. Jadi player hierarki kita drag ke dalam enemy move on-nya yang sudah kita buat tadi. So, coba kita running, apakah dia berfungsi. Kalau yang udah coba untuk kalian running, dia jalan apa enggak? Nah, dia udah mulai jalan ya, dia dekat
dia mengikuti. Jadi si itu kayaknya punya aku ketanam deh, si apa eneminya ketanam. Sorry. Kita naikin aja dulu si. Oh ya kayaknya ini gara-gara si eneminya belum kita. Rigid body ya. Sekarang benar. Kita tambahkan rigid body coba. Body terus use gravity untuk magnetic coba. Masih sama. Atau mungkin si eneminya kita harus dia harus posisinya lebih atas sedikit. Oh iya, karena kita beda ini guys. Coba kalian nanti sesuaikan ya teman-teman, kalau enemy body kalian ya. Di sini kalian harus kasih 0,5, nggak apa-apa. Kalau kalian kelihatan kayak gini mungkin karena alright. Coba kita biar dia jatuh aja, sesuaikan. Nah itu dia udah mulai di atas ya, tinggal kalian sesuaikan. Alright teman-teman, kita sudah mulai menggunakan navigation mesh AI. Jadi buat eneminya agar mengikuti kita punya main player karakter gitu. Selanjutnya kita akan buat static obstacle teman-teman. Masih ada. Ini kalian masih mau lanjut? Jadi kita teman-teman kalian bisa buat static obstacle ya. Buat static obstacle-nya itu kita di ground, terus kita tambahkan cube ya, tambahkan cube, kita reset aja dulu semuanya. Nah itu bisa kita sesuaikan, nice, yang kayak kita udah buat sebelumnya ya, 0,5 gitu. Terus kita tambahkan lagi body, kita geserin. Kreasikan lah kalian punya imajinasi kalian gitu, sesuai kalian punya kemauan kalian gitu. Saya pengen rotate, nice, kayak gini mungkin. Alright. Dan seterusnya ya, kalian bisa untuk memperbanyak juga boleh, silakan teman-teman. Ini apa saja, tambahkan silinder, yes, kalau sini 0,5. Nah, ini juga yang harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Di bagian ground ground tadi kan ini kita ada
di bagian agent type itu kita open agent settings. Nah, ini ada muncul navigation gini. Itu kita ada window muncul ya, window AI navigation. Kalau misalnya nggak ketemu, maksudnya kalian bisa ke window AI navigation gitu. Terus kalian bisa memilih. Kita milih dulu kali ya. Ini aja kali. Sorry. Ke tadi tiba agents, terus ke ini, terus kita humanoid radiusnya 0,5, terus kita setting aja dulu step height-nya tuh 0,75 agar posisinya rada ke atas, dan ininya kita ke 45, tingkat kemiringan dan untuk mesh dari objek humanoid kita. Entah kenapa setelah itu kita harus untuk ini kan di dalam ini ya, jadi dia bakal ini aja ulang, terus kita back lagi, coba back lagi. Nice. Nah, ini dia udah kelihatan ya, dia udah ada kayak perubahan di bagian ininya. Ini nanti bisa kalian naikin lagi dikit, nah, agar si agennya itu dia bakal jalan sesuai dengan navigasi. Setelah itu kalian coba untuk running gamenya. Nah, dia bakal naik ke atas juga, dia bakal ngikut kita kayak gitu. Kalau kita nggak survei tadi, kita nggak ngikutin, kita nggak buat, mungkin dia nggak bakal naik ikut di atas kayak gini si navigasi AI agentnya kayak gitu guys. Apakah masih bisa kita lanjutkan teman-teman? Kita lewat dinamik aja kali ya. Sebentar teman-teman. Ya, kita lanjut terakhir boleh ya teman-teman ya, karena kita udah nanggung banget, kita udah tinggal sebentar, coba aku lihat respon dulu, siapa tahu teman-teman udah mau istirahat atau gimana gitu. Bisa kita lanjutkan teman-teman? Boleh kasih jempolnya. Kita akan coding terakhir. Bisa ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan terakhir ya. Ini kalau kalian lihat di bagian codingan di code game 3D ball itu ada, kita buatkan
yang player controller ya, itu kita ada buat satu function untuk, nah ini dia nih, sebentar biar dia kelihatannya rapi, kita turunin aja ke bawah. Ini kalau kalian lihat teman-teman di Notion, nah ini on collision enter. Nah ini fungsinya ketika collision game object itu menemukan compare tag enemy, nah nanti dia akan ngedestroy game object ya. Jadi game object enemy-nya bakal ke destroy, dan win text objectnya tadi kita akan active true, dan win object get component text method itu dia use jikalau memang kita mengenai si enemy-nya gitu. Kita balik lagi ke editor. Alright, kita coba balik lagi ke editor teman-teman. Di bagian editor, kita tinggal drag. Sorry tadi apa? Tambahkan ini. Tadi kan kalau dekat sama si kita belum ada function itu ya. Kalau kita dekat sama si objeknya, kalau maksudnya si enemy-nya ketemu sama kita, dekat sama kita, itu kan saat ini kan belum terjadi apa-apa gitu. Jadi ya udah, kalau kena aja gitu kan. Nih, kena aja kan. Nah, coba kita enemy-nya ini kita pasangin tag enemy. Karena di bagian sinilah kita ada collect box collider dan lain sebagainya. Yes, lulus. Itu ya, pasangin ini kita untick aja, pasangin tag enemy. Jadi tadi kan udah kita pelajarin ya, kalau misalnya teman-teman mau pengen buat tag enemy, ke attack terus plus buat enemy gitu. Terus di bagian enemy body itu kalian pasangin tag enemy. Codingannya udah saya share, tinggal kalian sesuaikan aja kayak gitu. So far teman-teman, kita sudah selesai membuat sebuah game sederhana yang dimana dia itu kalau misalnya kalian nggak nge-back surface atau nggak nge-back si groundnya, nanti si AI agent ini dia tuh kesulitan dalam bergerak atau berjalan, bahkan dia bisa tembus-tembus dulu. Nah, kalau kita menang si objek enemy-nya langsung hilang karena kita tadi melakukan function destroy atau menghancurkan objek tersebut kayak gitu. Nah, nanti perkembangannya gimana selanjutnya, nanti teman-teman bisa explore lebih jauh. Kalian bisa nambahkan scene lagi gitu, misal ini level pertama, terus kalau misalnya kalian berhasil mengumpulkan 10, nanti kalian pindah ke level kedua dengan medan atau
setup play game yang berbeda kayak gitu teman-teman. Alright, saya rasa sudah final ya kita punya game. Ada yang mau coba ngupload kah? Ngupload game ini ke Unity sebagai portofolio. Kalau kalian pengen ngupload, nanti ada di link di Code Game 3D Ball itu di bagian bawah banget, itu kalian bisa upload di situ. Link submit game Unity itu bisa kalian upload. Nah, setelah kalian upload nanti kalian save upload, nanti linknya tuh bisa kalian share teman-teman. Jadi tuh orang lain tuh bisa kalian pilih public agar orang lain tuh bisa mainkan game kalian kayak gitu. Jadi tujuan dari proses pembelajaran kita 4 pertemuan terakhir yaitu adalah kita mulai dengan basic dan user interface-nya Unity, editor, terus kita mengetahui editor untuk codingnya juga, Visual Studio Code-nya, terus kita udah mulai mempelajarin tentang basic gamenya kayak gitu, sampai logic sederhana yang udah implementasikan teman-teman dari kampus, misal untuk if condition dan menggunakan bahasa C# di Unity, dan menambahkan beberapa fitur kayak navigasi AI sebagai improvement dari game ini sendiri kayak gitu. Selanjutnya tinggal teman-teman bisa explore lebih jauh lagi ya teman-teman ya untuk game ini kayak gitu. Ada yang punya kendala teman-teman? Oke, boleh, silakan open voice, silakan. Mas, saya mau nanya. Boleh. Sampai ini ngajarinnya teknik pembuatan gamenya ya? Iya. Saya ada kendala untuk pembuatan karakter gitu tuh Mas. Jadi tahu nggak sih platform buat dari 2D ke 3D? Oh, kalau boleh tahu ininya apa ya? Masalahnya apa ya? Jadi kan maksudnya kita tuh keterbatasan di pembuatan 3D-nya tuh Mas, karakter. Oke. Nah, ini kan output puas tuh bikin game per kelompok ya Mas ya. Oke. Dengan konsep yang berbeda. Nah, karakter kita tuh harus 3D. Nah, kelompok kita tuh kebetulan cuman bisanya yang 2D, maksudnya ngegambarnya 2D gitu. Oke. Tapi kan karakter harus 3D. Tahu nggak platform buat dari Ada 2D boleh image. Saya dulu tuh sebentar. Tapi dia tuh ngegenerate-nya pakai AI. Iya, pakai nggak apa-apa tapi asal yang gratis. Iya. Ini kalian bisa gunain mesh sederhana. Kalau kalian kelompoknya kalian belum ada seorang Blender position atau seorang desain 3D models, itu kalian bisa pakai ini ya teman-teman ya. Kalian memanfaatkan AI ini, yang pastinya kalian harus sign up dulu. Nanti coba saya share. Ini kalian bisa gunain. Dan juga kalau misalnya kalian pengen download secara free gratis, itu ada yang namanya free 3D. Itu saya copy ke itu ya teman-teman ya, di komen. Ada Sketchfab, ada free 3D. Sketchfab juga ada kalau nggak salah. Cari aja misal karakter yang ini Sketchfab 3D. Nah, ini kalian bagusnya itu kalian ini ya teman-teman ya, kalau masuk ke website ini kalian bisa coba untuk sign up aja. Kenapa? Karena nanti dia tuh bakal kasih kalian bukan informasi sih, lebih ke mereferensi kalian agar memang kalian mudah mencari apa yang kalian butuhkan. Ini ada 3 link yang bisa kalian gunakan. Yang satu di Mesh AI ini udah familiar banget sebenarnya. Kalian tinggal dari image kalau nggak salah udah bisa jadi 3D, tapi memang perlu di adjust lagi teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung kita pakai begitu aja gitu, tapi perlu di adjust lagi kayak gitu. Kemarin juga kan kita sudah sempat coba bikin game di bagian intro Unity ya, di awal-awal ya, untuk mempelajari ada kayak 3 karakter kalau nggak salah, robot, terus kayak karakter punk dan lain sebagainya yang bisa kita gerak-gerakin kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian cuma dari
AI, dari gambar ke AI biasanya ada kendalanya di bagian tulang gitu, rigid bodinya gitu. Entah itu rigid bodinya nggak ke compile secara keseluruhan atau gimana gitu. Jadi memang perlu kalian adjust kembali. Nah, adjustnya tuh di mana gitu. Biasanya adjustnya itu ada namanya Mixamo. Sama kalau kalian memang mahir, kalian bisa pakai yang namanya Blender. Bisa pakai Blender ya. Kalau ada yang tahu pakai Blender, bisa pakai Blender. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa kalian coba gitu. Di Sketchnya juga banyak ya 3D modelnya yang gratis. Saran saya pakai yang low poly kalau misalnya cuman ini tugas atau UAS gitu. Yang penting dia kelihatan menarik gitu. Biar pada saat render program game kalian gak terlalu berat kayak gitu. Makasih. Siap, sama-sama. Makasih kembali. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Sorry ya, kita telat berapa menit? Oh sorry, bukan telat sih, kita udah ambil 30 menit sisa kayak gitu. Ya. Ini udah saya share, nanti PowerPoint akan saya share juga teman-teman. Kalau di Canva maksudnya, PowerPoint saya materinya, tapi memang banyaknya sih di code game yang tadi udah saya share. Itu juga udah tinggal kalian sesuaikan aja sama komentar-komentar kalian kayak gitu. Dan kalian kalau misalnya mau explore lebih jauh, kalian bisa pelajari Unity Learn ya. Kayak gitu. Alright. Kalian juga bisa, tadi yang saya sampaikan di awal, kalian bisa upload ke game kalian di Unity 3D ini agar memang nanti banyak orang bisa mencoba gitu. BTW ini bisa jadi portofolio basic kalian juga ya teman-teman ya, kalau kalian pengen upload gitu. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Mas maaf, boleh share nama channel YouTube? Oh boleh, channel YouTube saya ini. Saya tuh dulu tuh bikin game, tapi saya punya ini kalau saya sejujurnya teman-teman, saya tuh spesialisnya bukan ke sebenarnya game juga gitu, tapi saya lebih penambahan fitur teknologinya saya tuh ke AR, VR sama XR kayak gitu. Jadi kayak buat game AR, VR kayak gitu. Sami-sami. Jadi kayak mungkin teman-teman udah familiar lah. Sudah pernah dengar kayak filter Instagram, efek TikTok kayak gitu. Itu salah satu implementasi dari penggunaan teknologi augmented reality gitu. Kalau VR juga kalian udah pernah lihat juga, atau mungkin dari sebagian dari teman-teman udah pernah mencoba kayak gitu. Buatnya di mana ya? Saya juga buatnya di Unity. Kalau efek biasanya kalau TikTok ada namanya efek house. Kalau Instagram dulu sempat ada ya, cuman sekarang dia udah diredupkan, udah dimatikan. Nah, Instagram filter gitu. Tapi mungkin masih ada, masih jalan-jalan aja nanti. Cuman edit kita sebagai content creator udah nggak bisa lagi buat si filter Instagramnya kayak gitu, karena udah dibatasin karena Meta fokus terhadap punyanya mereka, kayak kacamata smart glassnya mereka sama Oculus 2, Oculus 3 kayak gitu. Nggak tahu sekarang udah ada Oculus 4 atau gimana. Senang berkenalan dan senang berbagi cerita dan senang sharing bersama teman-teman sekalian yang sudah mengikuti
pembelajaran sampai di pertemuan terakhir kita, teman-teman. Saya ada lagi Kak, saya pengen tutup, saya takut nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tanya juga bisa kalian mention atau enggak tanya ke saya di Instagram saya Saril Hasan 10. Nanti bakal saya fallback kok. Bakal saya juga bakal jawab sebisa saya kayak gitu. Saya minta maaf kalau misalnya saya ada kurang dalam pengajaran kita atau pembelajaran kita. Tetap semangat teman-teman untuk terus mencoba mempelajari hal-hal baru ke depannya. Kalau kalian expert, kalian pengen jadi expert gitu, kalian bisa bergabung bersama dengan AGI, kayak Association Game Indonesia. Di sana kalian akan mendapatkan banyak insight tentang game yang ada di Indonesia gitu. Game di Indonesia tuh masih kurang ya, tapi kita playernya tuh banyak. Makanya dari itu saya punya apa kalau dibilang kayak purpose gitu kan. Saya juga pengen, saya bukan hanya sebagai player tapi saya juga pengen bagian dari kredit itu. Saya sebagian daripada orang yang membuat game. Kalau disuruh main game saya nggak terlalu suka, tapi kalau disuruh buat game saya suka kayak gitu. Siapa tahu dari teman-teman dari Universitas Cirebon ya kalau nggak salah ya, Universitas Cirebon, salah satu Universitas Cirebon bisa menorehkan prestasi di bidang lomba game kayak gitu. Itu sih teman-teman. Saya juga aktif di sosial media, saya sering share konten-konten tentang game dan lain sebagainya, Unity dan lain sebagainya. Kalian bisa catch up saya, bisa tanya-tanya gitu, ya. Ada lagi teman-teman yang ingin kalian tanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan terakhir kita hari ini? Saya nggak tahu nanti saya akan ketemu dengan kalian lagi di lain kesempatan itu seperti apa, tapi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Adakah teman-teman? Cukup? Cukup kah? Oke. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Finally kalian udah selesai membuat game basic sederhana. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, kurangnya. Nah, nanti bisa kita diskusikan terlebih maksudnya kita diskusikan lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Thank you teman-teman semuanya. Thank you semua yang ada di sini. Ada siapa? Ada Aflah, Andika Fauzan, ada Ajeng Ais Rianti, Almarsha, Damayanti, Atira, Afini, Dinda, Erda, Farhan, Ilham, Kartika, Faisal Fahri, Maulana Izul, Miftahul Huda, Muhammad Nugraha, Muhammad Raihan, Nadea, Nonik Aprilia, Radea, Randy, Ricky Gunawan, Rizal Maulana, Randy Aprilian, Faris Hashim, dan Marcelio Agassi. Marcelio Agassi. Ya, thank you teman-teman semuanya. See you next time. Sukses buat kalian semuanya untuk UAS kalian. Semoga lancar ya. Boleh kok tanya-tanya nanti ke saya kalau misalnya kalian ada kesulitan. Ya, saya undur diri, pamit. Nanti video ini akan saya upload ke YouTube saya. Ya, akan saya share ke Mas Arif. Nanti Mas Arif akan share linknya. Atau enggak kalian nanti ada notifikasi ke saya. Thank you teman-teman semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Siap, sama-sama Maulana. Thank you Mas. Siap, sama-sama teman-teman sekalian. Boleh kalian live group, live meeting. Siap, thank you.